Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Hore. Ada dua dasar penalaran dalam logika. Yang pertama, ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif, merupakan penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif bisa dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Dan sebuah argumen deduktif bisa dinyatakan valid jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Contoh, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Kesimpulannya setiap kuda punya sebuah jantung. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut juga dengan logika induktif. Merupakan penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh, kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulan, setiap kuda punya sebuah jantung. Berikut ada beberapa macam-macam logika. Yang pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ini sudah ada sejak lahir. Yang kedua, ada logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Yang ketiga ada logika deduktif. Logika deduktif merupakan metode berpikir yang menggunakan premis-premis umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus. Dan yang terakhir ada logika murni. Logika murni adalah pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan aturan logika yang berlaku secara umum untuk semua pernyataan, tanpa mempertimbangkan makna khusus dari istilah atau konsep dalam suatu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Syam. Nah, di sini kita sudah melihat ada 4 macam logika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pemecahan masalah yaitu logika membantu kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai opsi dan mencapai kesimpulan yang logis. Keterampilan ini sangat bermanfaat untuk keputusan sehari-hari. Yang kedua itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif dengan memahami prinsip-prinsip logika, kita dapat menyampaikan argumen secara lebih terstruktur dan persuasif. Hal ini membantu kita meyakinkan orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga itu berpikir kritis. Logika mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti, dan mencapai kesimpulan yang valid. Keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia semakin kompleks. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, logika membantu kita membuat keputusan yang rasional dan struktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan. Hal ini sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan pemikiran strategis. Yang selanjutnya ada manfaat mempelajari logika. Ada terbagi menjadi 2. Yang pertama
Yang pertama itu menjaga manusia dalam berpikir dan berargumentasi agar tidak mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Yang kedua, sebagai alat dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan di dunia agar manusia bisa bertindak dan bersikap terhadap objek tertentu, mengendalikan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan membatasinya 5 orang. Bertanya, kita sebagai mahasiswa memilih yang mana lebih penting, logika atau materi? Terima kasih. Baik. Bagaimana prinsip-prinsip dasar logika dapat diterapkan dalam proses pemikiran ilmiah dalam metode ilmiah? Terima kasih. Baik, selanjutnya saudari Vera. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga materi kami bermanfaat untuk kita semua. Kami akan memberikan pantun kami. Tapi mohon teman-teman pisau diasah buat bertani. Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Hore. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan dengan tema logika. Baik, sebelum mempresentasikan alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, saya sendiri selaku ketua bernama Friska Febrianti Syaidian dan rekan saya Baik, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama ada pendapat para ahli. Aristoteles memaknai logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dan setiap berkeliruan. Logika pada waktu itu disebut analitika dan dialektika. Sementara menurut poet Jawi Jatna, logika adalah kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi, di mana pengertian budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dan mengambil suatu tindakan atau keputusan. Selanjutnya, dalam buku filsafat ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, David M. Copy dalam munduri memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Baik, di sini kami akan memaparkan pengertian logika. Logika adalah perkataan sebagai manifestasi
Pengertian logika, berpikir atau penalaran, ruang lingkup, macam-macam, dan sejarah perkembangannya. Baik, saya akan memberikan sedikit pengertian logika secara umum. Logika adalah cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan membahas tentang sedikit sejarah perkembangan logika. Logika kuno menurut Aristoteles, filsuf Yunani kuno ini dianggap sebagai bapak logika. Karya-karyanya seperti Organon membahas silogisme dan metode deduktif dan menjadi dasar logika formal. Menurut Stoicisme, para filsuf Stoas seperti Chrysippus mengembangkan logika proposisi yang fokus pada hubungan antara proposisi-proposisi logis. Yang kedua, logika abad pertengahan. Menurut tradisi skolastik, pada abad pertengahan logika menjadi bagian dari pendidikan dan universitas Eropa. Tokoh seperti Thomas Aquinas menggunakan logika dalam teologi dan filsafat. Menurut William of Ockham, dikenal dengan prinsip Mises-Ockham atau Occam's Razor, yang menyatakan bahwa penjelasan paling sederhana adalah yang terbaik. Yang ketiga, logika Renaissance dan awal modern. Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz, tokoh abad ke-17 yang berkontribusi dalam logika matematika, termasuk gagasan tentang kalkulus logis. Yang keempat, logika modern. Menurut Gordon Boole, pada abad ke-19, Boole memperkenalkan aljabar Boolean yang menjadi dasar bagi komputasi modern dan logika digital. Menurut Verdier dan Russell, Gottlob Frege dan Bertrand Russell mengembangkan logika simbolis dan teori himpunan yang memperkuat dasar logika. Selanjutnya, logika kontemporer. Logika telah berkembang menjadi cabang ilmu yang luas mencakup logika matematika, logika proposal, metaposisi, logika modal, dan logika dialektika. Logika kontemporer juga berperan dalam ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan, di mana logika digunakan dalam algoritma dan pemodelan pengetahuan. Selanjutnya di bawah ini saya. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu konsep utama dalam logika, premis dan kesimpulan. Ini argumentasi terdiri dari satu atau lebih premis yang mendukung suatu kesimpulan. Premis adalah pernyataan atau asumsi yang digunakan untuk mendukung kesimpulan. Yang kedua, validitas. Suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya mengikuti dan premisnya. Dalam argumen yang valid, jika semua premis benar, kesimpulannya juga harus benar. Yang ketiga, sondage atau kekokohan. Argumen Dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Kedua, logika dapat disistemasikan menjadi dua golongan, yaitu logika naturalis atau logika alamiah dan logika artifisialis atau logika ilmiah. Terakhir, logika adalah kajian tentang prinsip-prinsip berpikir yang tepat dan konsisten. Ini membantu kita memahami argumen, membedakan antara tesis yang benar dan kesimpulan yang valid, serta membuat kesimpulan yang rasional dari informasi yang tersedia.